malam itu, Mak Piah berjalan sendirian menuju sumur tua di pinggir hutan, membawa kendi air suci, kain putih, dan sesajen. Langkahnya terasa berat, bukan hanya karena ketakutan yang membayangi, tetapi juga karena ia tahu apa yang akan dihadapinya, arwah Sumiati yang dipenuhi dendam. Di sepanjang jalan setapak, hanya suara desiran angin dan gelegar dedaunan yang menemaninya. Pohon-pohon tinggi tampak seolah bergerak, membentuk bayangan menyeramkan yang semakin menekan keberaniannya. Ketika sampai di sumur tua, hawa dingin yang menusuk langsung menyelimuti tubuhnya. Asap dari dupa yang dibawa Mak Piah mengepul, menciptakan lapisan kabut tipis di sekeliling tempat itu. Sumur itu tampak semakin suram, dengan tanaman liar yang melilit tubuhnya, seolah menunggu sesuatu. Mak Piah menarik napas dalam-dalam dan mulai menyiapkan ritualnya. Ia menyalakan lilin, menaburkan bunga di sekitar sumur, dan menuangkan air suci ke dalam kendi. Suara mantra pelan mengalun dari bibirnya, mencoba memanggil arwah Sumiati. Suasana di sekitar sumur berubah drastis. Angin tiba-tiba berhenti, dan malam yang sunyi kini dipenuhi oleh suara tawa serak yang menggema dari arah sumur. "Sekarang kau datang mencariku, Mak Piah," suara Sumiati terdengar, dingin dan penuh amarah. Mak Piah terdiam, namun tangannya tetap melanjutkan ritual. Bayangan pocong Sumiati perlahan muncul dari sumur. Tubuhnya yang dibalut kain kafan penuh tanah dan noda hitam melayang keluar, menatap Mak Piah dengan mata merah menyala. "Kau ingin menghentikanku? Kau pikir doa-doamu cukup untuk menebus dosa mereka?" Sumiati mendekat, suaranya semakin keras. "Kalian semua pantas mati." Mak Piah mencoba menenangkan arwah itu. "Sumiati, aku tahu kau marah. Tapi ini bukan caranya. Kalau kau terus menghantui desa ini, kau tidak akan pernah menemukan kedamaian. Aku hanya ingin membantu jiwamu agar bisa tenang." Namun, Sumiati tertawa sinis. "Mereka tidak pantas dimaafkan, Mak Piah. Mereka membakarku hidup-hidup. Aku akan membuat mereka merasakan apa yang aku rasakan." Mak Piah tahu bahwa kata-katanya tidak akan cukup untuk mengatasi amarah Sumiati. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ia menengadah ke langit malam dan berkata dengan suara lirih, "Kalau memang aku harus menjadi gantinya, maka ambillah nyawaku, Sumiati. Aku bersedia menanggung dosa mereka. Tapi biarkan desa ini hidup dalam damai." Arwah Sumiati terdiam, tatapannya berubah sejenak, seolah bingung dengan keberanian Mak Piah. Namun, kemarahannya kembali muncul. "Kau pikir ini cukup untuk menggantikan penderitaanku?" katanya dengan suara bergetar. Mak Piah menuangkan air suci ke sekeliling sumur sambil membaca mantra terakhir. Ia memejamkan mata dan mengangkat kendi di atas kepalanya. "Dengan air ini, aku memohon agar kau diberi jalan untuk kembali ke tempatmu yang seharusnya. Aku bersedia menebus dosa mereka." Saat kendi itu pecah, cahaya terang tiba-tiba muncul dari dalam sumur. Sumiati menjerit, suaranya menggema ke seluruh hutan. Sosoknya mulai memudar, tetapi amarahnya masih terasa. "Kalian akan membayarnya, mungkin bukan sekarang, tapi aku akan kembali," teriaknya sebelum menghilang sepenuhnya. Mak Piah jatuh tersungkur di tepi sumur,
napasnya tersengal-sengal. Ritual itu telah menguras energinya dan tubuhnya terasa lemah. Namun, ia tahu bahwa untuk sementara waktu, desa akan aman. Pagi harinya, kabar tentang keberanian Mak Piah menyebar ke seluruh desa. Warga mulai merasa lega, percaya bahwa teror Sumiati telah berakhir. Namun, mereka juga tahu bahwa semua ini terjadi karena kesalahan mereka sendiri. Pak Lurah, yang mendengar cerita tentang pengorbanan Mak Piah, merasa dihantui oleh rasa bersalah yang tak tertahankan. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya, menyerahkan tanggung jawab desa kepada orang lain. Meski desa kembali tenang, di hati setiap warga, ketakutan masih tersisa. Mereka tahu bahwa arwah Sumiati mungkin tidak benar-benar pergi. Hutan di sekitar sumur tua kini menjadi tempat yang dihindari, dan setiap kali angin berhembus kencang di malam hari, warga tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah Sumiati akan kembali? Setelah ritual yang dilakukan Mak Piah, kampung Kembang kembali tenang. Suasana desa tidak lagi mencekam seperti sebelumnya, dan malam-malam penuh teror dari arwah Sumiati terasa seperti mimpi buruk yang berlalu. Namun, ketenangan itu membawa kesan aneh, seperti heningnya menanti badai berikutnya. Pak Lurah, yang telah mengundurkan diri, kini hidup terasing di rumahnya. Setiap malam, ia merasa seperti diawasi, meski tidak ada siapapun di sekitarnya. Warga desa yang dulu ikut membakar Sumiati juga mulai dihantui mimpi buruk. Dalam mimpi mereka, Sumiati sering muncul, menatap dengan wajah penuh luka sambil berkata, "Aku belum selesai." Suatu pagi, seorang petani menemukan sesuatu yang mengejutkan di ladangnya. Sebuah tulisan besar tertoreh di tanah dengan darah ayam. Kutukan ini belum berakhir. Berita itu menyebar dengan cepat. Warga kembali diliputi ketakutan, terutama mereka yang merasa bertanggung jawab atas kematian Sumiati. Mak Piah, yang sejak ritual terakhir mengurung diri di rumah karena kondisi tubuhnya melemah, didatangi oleh beberapa tetua desa. "Mak Piah, apakah benar Sumiati masih menghantui kita? Bukankah ritualmu sudah menghentikannya?" tanya Pak Wiryo, wajahnya penuh kecemasan. Mak Piah, dengan suara pelan, menjawab, "Ritual itu hanya mengurung arwahnya sementara. Sumiati masih punya dendam yang belum terselesaikan. Selama dosa kita belum ditebus sepenuhnya, dia tidak akan pernah benar-benar pergi." Pak Wiryo dan tetua lainnya mulai mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Mereka menyadari bahwa sumur tua itu adalah kunci dari kutukan ini. Namun, tidak ada yang berani mendekatinya sejak malam ritual Mak Piah. Di tengah perdebatan itu, seorang pemuda bernama Haris memberanikan diri berbicara. Ia adalah cucu dari salah satu korban teror Sumiati, dan ia merasa tidak adil bahwa desa terus diliputi ketakutan. "Kalau tidak ada yang mau menyelesaikan ini, biar aku yang melakukannya. Aku akan pergi ke sumur itu," katanya tegas. Mak Piah menatap Haris dengan prihatin. "Anak muda, kau tidak tahu apa yang akan kau hadapi di sana. Sumur itu bukan tempat biasa. Jiwamu bisa saja tidak kembali." Namun, Haris bersikeras. Ia percaya bahwa jika Sumiati harus dihadapi, maka ia adalah orang yang tepat untuk melakukannya. Haris mempersiapkan diri dengan membawa dupa,
air suci, dan sebuah pusaka keluarga berupa keris kecil yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Malam itu, dengan penuh keberanian, ia berjalan menuju sumur tua seorang diri. Hutan yang gelap dan sunyi seolah menjadi lebih hidup ketika Haris masuk ke dalamnya. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya, tawa pelan, bisikan, dan langkah kaki yang tidak terlihat. Namun, Haris terus berjalan, memegang erat keris di tangannya. Ketika ia sampai di sumur, hawa dingin yang menyelimutinya begitu menusuk. Ia menyalakan dupa dan mulai membaca doa, berharap bisa memanggil Sumiati untuk berbicara dengannya. Tiba-tiba, kabut tebal muncul di sekitar sumur, dan bayangan Sumiati perlahan terlihat. Kali ini, sosoknya lebih menyeramkan. Wajahnya penuh luka bakar, matanya menyala merah, dan kain kafannya robek-robek, memperlihatkan tulang belulang yang hitam. Haris menahan napas, tetapi ia tidak mundur. "Sumiati, aku tahu kau marah. Aku tidak datang untuk melawanmu. Aku datang untuk meminta maaf atas apa yang dilakukan desa ini padamu." Sumiati tertawa dingin, suaranya menggema di seluruh hutan. "Permintaan maaf? Apakah permintaan maaf bisa mengembalikan hidupku? Apakah permintaan maaf bisa menghapus penderitaanku?" Haris menunduk, merasa berat mendengar kata-kata itu. "Tidak, permintaan maaf tidak cukup. Tapi aku ingin membantumu menemukan kedamaian. Apa yang harus kami lakukan agar kau bisa tenang?" Sumiati mendekat, tubuhnya melayang tanpa suara. "Kedamaian? Kalian tidak pernah memberiku kedamaian. Kenapa aku harus memberikannya pada kalian?" Namun, setelah beberapa saat, tatapan Sumiati melembut, meski tetap penuh dendam. "Kalau kau ingin aku tenang, serahkan mereka yang bertanggung jawab atas kematianku. Kalau tidak, aku akan terus menghantui desa ini sampai tidak ada seorang pun yang tersisa." Haris merasa tertekan. Ia tahu bahwa menyerahkan para pelaku adalah satu-satunya cara, tetapi ia juga tahu bahwa keputusan itu akan memecah belah desa. Haris kembali ke desa dengan kabar dari Sumiati. Warga yang mendengar pengakuannya terbelah menjadi dua kubu. Ada yang mendukung menyerahkan para pelaku, dan ada yang menolak karena merasa itu sama saja dengan membiarkan Sumiati menang. Mak Piah yang mendengar cerita Haris hanya bisa menghela napas. Ia tahu bahwa Sumiati tidak akan berhenti sebelum keadilan ditegakkan. Malam itu, seluruh desa kembali dicekam ketakutan. Suara langkah kaki pocong Sumiati terdengar di jalanan, dan bayangannya terlihat mengintai dari balik pepohonan. Desa kini harus menghadapi pilihan terberatnya, menyerahkan beberapa nyawa untuk menyelamatkan yang lainnya, atau terus hidup dalam ketakutan tanpa akhir. Ketakutan menyelimuti kampung kembang setelah peringatan terakhir dari arwah Sumiati. Warga semakin tertekan, dan suasana desa berubah menjadi penuh kecurigaan. Orang-orang yang merasa tidak bersalah mulai terang-terangan menuduh mereka yang terlibat dalam eksekusi Sumiati. "Kalau kalian dulu tidak ikut membakarnya, kita tidak akan seperti ini," bentak seorang warga kepada Pak Lurah yang kini hidup menyendiri. Pak Lurah yang terpojok hanya bisa terdiam. Rasa bersalah yang ia pendam selama ini terus menghantui, namun ia terlalu takut untuk mengakui perbuatannya di hadapan warga. Di sisi lain,
Haris merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua ini. Ia tahu bahwa solusi yang diberikan Sumiati, menyerahkan para pelaku, bukanlah hal yang mudah dilakukan, tetapi ia sadar bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini. Malam itu, beberapa warga berkumpul di rumah Mak Piah untuk berdiskusi. Suasana penuh ketegangan, terutama ketika nama-nama pelaku utama eksekusi Sumiati mulai disebut satu persatu. "Kita semua tahu siapa saja yang terlibat," kata Pak Wiryo dengan nada rendah. Pak Lurah, Pak Sudir, dan beberapa orang lainnya. "Kalau mereka tidak menyerahkan diri, kita semua yang akan mati." Mak Piah, yang duduk di sudut ruangan, menggelengkan kepala. "Menyerahkan mereka memang bisa mengakhiri kutukan ini, tapi apakah kalian yakin itu benar? Membalas dendam hanya akan menambah luka. Sumiati butuh kedamaian, bukan darah." Namun, tidak semua warga setuju. "Kita tidak punya pilihan lain, Mak Piah. Kalau kita tidak bertindak, dia akan mengambil nyawa kita satu persatu," sahut seorang ibu dengan nada putus asa. Diskusi itu berakhir tanpa keputusan yang jelas. Ketegangan terus meningkat, dan warga mulai merasa waktu mereka semakin habis. Malam itu, Haris mengalami mimpi aneh. Ia berada di tengah hutan, di dekat sumur tua tempat Sumiati sering muncul. Namun kali ini, suasananya berbeda. Cahaya remang-remang memenuhi tempat itu, dan suara Sumiati terdengar lembut. "Haris," suara itu memanggil. "Kau berbeda dari yang lain. Kau mencoba memahami penderitaanku. Tapi aku tidak akan berhenti sampai aku mendapatkan keadilan." Haris berbalik, dan di depannya berdiri Sumiati, wajahnya tidak seburuk biasanya. Meski masih dipenuhi luka, ada kesedihan mendalam yang terlihat di matanya. "Keadilan seperti apa yang kau inginkan?" tanya Haris. "Keadilan yang membuat mereka merasakan apa yang aku rasakan," jawab Sumiati. "Tapi bukan hanya rasa sakit fisik, Haris. Aku ingin mereka merasakan bagaimana dikhianati, dihukum tanpa alasan, dan ditinggalkan oleh semua orang." Haris terbangun dengan tubuh penuh keringat. Mimpi itu memberinya petunjuk, meski ia masih tidak tahu bagaimana cara mewujudkannya. Keesokan harinya, Haris mendatangi rumah Pak Lurah. Ia berharap bisa membuat pria itu mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara langsung kepada arwah Sumiati. "Pak Lurah, kau tahu ini semua tidak akan berakhir sampai kau mengambil tanggung jawab," kata Haris tegas. Pak Lurah menunduk, suaranya gemetar. "Kau tidak mengerti, Haris. Aku hanya melakukan apa yang diminta warga. Mereka semua menyalahkan Sumiati, dan aku hanya mengikuti kemauan mereka. Tapi kau pemimpin, Pak. Kau yang memutuskan untuk membakarnya." Pak Lurah mulai menangis. Aku tahu aku salah. Tapi aku tidak bisa mati seperti ini. Aku punya keluarga. Aku tidak bisa meninggalkan mereka." Haris merasakan campuran emosi antara marah dan kasihan. Ia tahu Pak Lurah bukan satu-satunya pelaku, tetapi sebagai pemimpin, tanggung jawab terbesar ada padanya. Malam itu, Haris memutuskan untuk kembali ke sumur tua bersama beberapa warga, termasuk Pak Lurah dan Mak Piah. Mereka membawa dupa, sesajen,
dan air suci, berniat untuk memanggil Sumiati dan berbicara dengannya. Ketika mereka tiba, suasana hutan terasa semakin mencekam. Angin dingin berhembus kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Mak Piah memulai ritual, membaca mantra dengan khusyuk sambil menyalakan dupa. Tak lama kemudian, kabut tebal muncul, dan sosok Sumiati melayang keluar dari sumur. Kali ini, tatapannya lebih dingin dan penuh kebencian. "Kalian kembali," katanya dengan suara serak. "Apakah kalian datang untuk menyerahkan diri?" Pak Lurah berlutut di hadapannya, tubuhnya gemetar. "Sumiati, aku tahu aku salah. Aku memohon maaf atas apa yang telah kulakukan. Aku tidak punya alasan untuk perbuatanku. Kalau kau ingin nyawaku, ambillah." Namun, Sumiati hanya tertawa sinis. "Kau pikir permintaan maafmu cukup? Kau pikir menyerahkan dirimu saja akan menyelesaikan ini?" Mak Piah maju, mencoba menengahi. "Sumiati, biarkan kami menebus dosa ini dengan cara yang lain. Kami akan memberikanmu pemakaman yang layak, dan kami akan membersihkan namamu di hadapan desa." Sumiati menatap Mak Piah dengan tajam. "Itu tidak cukup. Mereka harus merasakan apa yang aku rasakan. Kalau tidak, aku akan tetap di sini, menunggu sampai dendamku terbayar." Haris maju, mencoba berbicara. "Sumiati, kami akan melakukan apapun untuk membuatmu tenang. Tapi tolong, jangan hancurkan desa ini. Berikan kami waktu untuk menebus kesalahan." Sumiati terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalian punya waktu 3 hari. Jika dalam 3 hari kalian tidak memenuhi tuntutanku, aku akan membakar desa ini seperti mereka membakarku." Dengan itu, sosoknya menghilang ke dalam sumur, meninggalkan semua orang dalam ketakutan. Setelah peringatan terakhir dari arwah Sumiati, Kampung Kembang kembali diliputi ketegangan. Warga desa tahu bahwa mereka hanya memiliki waktu 3 hari untuk memenuhi tuntutan Sumiati. Jika tidak, seluruh desa akan menjadi korban amukannya. Pak Lurah mengumpulkan warga untuk berdiskusi di balai desa. Namun, suasana rapat itu penuh kecemasan dan kemarahan. Banyak warga yang menuntut para pelaku utama eksekusi Sumiati menyerahkan diri, tetapi sebagian lainnya merasa takut bahwa itu tidak akan cukup untuk menghentikan dendam arwah tersebut. "Kita semua akan mati jika mereka tidak menyerahkan diri," teriak salah seorang warga. "Tapi siapa yang tahu? Mungkin meski mereka menyerahkan diri, dia tetap akan menghancurkan kita," balas yang lain. Haris berdiri di tengah ruangan, mencoba menenangkan suasana. "Kita harus bekerja sama. Kalau kita terus saling menyalahkan, kita tidak akan menemukan solusi. Ini bukan hanya tentang menyerahkan nyawa, tapi juga menebus kesalahan kita sebagai sebuah komunitas." Haris, Mak Piah, dan beberapa warga yang masih memiliki keberanian memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam eksekusi Sumiati. Mereka mendatangi rumah orang-orang yang dulu menyaksikan kejadian tersebut. Mereka menemukan bahwa kebencian terhadap Sumiati berasal dari fitnah yang disebarkan oleh seorang wanita bernama Bulela, istri salah satu tetua desa. Bulela merasa cemburu karena suaminya sering terlihat berbicara dengan Sumiati,
meski sebenarnya pembicaraan mereka hanya tentang bantuan di ladang. Bu Lela menyebarkan gosip bahwa Sumiati menggoda para suami di desa. Dari sanalah semua kebencian itu dimulai, kata seorang warga tua dengan nada lirih. Haris terkejut mendengar hal ini. Ia merasa bahwa kejahatan terhadap Sumiati bukan hanya hasil dari tindakan segelintir orang, tetapi juga karena kebohongan dan ketidakadilan yang dibiarkan berkembang di desa. Pada hari kedua, Mak Piah menyarankan agar desa melakukan upacara besar untuk membersihkan nama Sumiati. Mereka memutuskan untuk menggali kembali kuburannya yang tidak layak dan memakamkannya dengan cara yang benar. Namun, ketika mereka menuju kuburan Sumiati, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kuburannya telah kosong. Tanahnya tergali, dan kain kafan yang seharusnya membalut tubuhnya berserakan. Dia tidak ada di sini, bisik Mak Piah dengan gemetar. Rohnya belum tenang, dan tubuhnya mungkin sudah diambil oleh kekuatan gaib. Meskipun demikian, mereka tetap menyiapkan upacara dengan membawa kain kafan yang tersisa dan menyiapkan tempat baru untuk pemakamannya. Haris dan beberapa pemuda berinisiatif membuat prasasti di atas makam baru itu, berharap bisa menunjukkan penyesalan desa atas dosa mereka. Hari terakhir tiba. Desa mulai dilanda kecemasan yang tak tertahankan. Suasana semakin mencekam, terutama ketika malam tiba. Angin kencang berhembus, membawa suara jeritan samar dari arah hutan. Pak Lurah akhirnya berdiri di tengah warga, wajahnya penuh kepasrahan. Aku tidak bisa lagi lari dari kesalahanku. Aku bertanggung jawab atas kematian Sumiati, dan aku akan menyerahkan diriku jika itu bisa menyelamatkan desa ini. Beberapa warga lain yang terlibat dalam eksekusi juga maju, mengakui dosa mereka. Air mata dan isak tangis terdengar di antara kerumunan. Malam itu, mereka membawa para pelaku ke sumur tua, tempat Sumiati pertama kali muncul. Mak Piah memimpin upacara dengan lilin, dupa, dan air suci, berharap arwah Sumiati menerima penyesalan mereka. Ketika ritual dimulai, kabut tebal kembali muncul. Sosok Sumiati melayang dari sumur, tubuhnya masih terlihat mengerikan, tetapi matanya menunjukkan kesedihan yang dalam. Kalian akhirnya mengakui dosa kalian, katanya dengan suara serak. Tapi apakah kalian benar-benar menyesal, atau hanya takut pada kematian? Pak Lurah maju, berlutut di hadapan arwah Sumiati. Aku benar-benar menyesal, Sumiati. Aku tahu tidak ada yang bisa mengembalikan hidupmu, tapi aku bersedia menanggung apapun demi kedamaianmu. Sumiati terdiam, tatapannya tajam namun penuh keraguan. Kalau begitu, buktikan. Berikan nyawamu untukku. Pak Lurah menatap Haris sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Kalau itu yang kau inginkan, ambillah. Saat Sumiati hendak mendekat, Mak Piah berteriak, "Tunggu!" Ia memegang kendi berisi air suci dan menumpahkannya ke tanah di sekitar sumur. Cahaya terang muncul, menerangi wajah Sumiati yang perlahan berubah. "Aku tidak meminta darah lagi, Sumiati," kata Mak Piah. "Aku hanya meminta kedamaian untukmu. Desa ini telah menyesali perbuatannya. Biarkan kami menebus dosa kami dengan cara yang lebih baik." Sumiati menatap Mak Piah dengan air mata mengalir. Tubuhnya mulai memudar,
dan suara lembutnya terdengar, "Kalau kalian benar-benar menyesal, maka hiduplah dengan kebenaran. Jangan biarkan ada orang lain yang menderita sepertiku." Dengan itu, arwah Sumiati menghilang ke dalam cahaya, dan desa kembali sunyi. Namun, di hati warga, peringatan Sumiati tetap membekas. Keadilan hanya bisa ditegakkan jika kebenaran diakui, dan dendam hanya akan berakhir jika kesalahan ditebus. Setelah malam yang penuh ketegangan di Sumur Tua, Kampung Kembang perlahan mulai tenang. Arwah Sumiati tidak lagi menampakkan diri, dan suasana desa yang sebelumnya mencekam kini berangsur membaik. Namun, bayangan masa lalu masih terasa di hati setiap warga. Warga desa sepakat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Sumiati. Mereka menggali makam baru di tengah desa, di tempat yang kini dijadikan sebagai area khusus untuk mengenang perjuangan dan penyesalan mereka. Haris, bersama pemuda-pemuda desa, membuat sebuah batu nisan sederhana namun penuh makna. Di atasnya tertulis, "Sumiati, korban fitnah, penghancur kebencian. Semoga kau damai selamanya." Prosesi pemakaman itu berlangsung khusyuk. Warga dari berbagai usia, baik tua maupun muda, datang membawa bunga sebagai tanda penyesalan. Pak Lurah, yang telah mengundurkan diri dari jabatannya, meminta maaf secara terbuka kepada semua orang. "Aku adalah pemimpin yang gagal. Aku membiarkan rasa takut dan kemarahan membutakan hatiku. Sumiati tidak pantas menerima perlakuan itu. Aku berjanji akan menjalani sisa hidupku dengan menebus dosa ini." Air mata mengalir di antara warga, termasuk Bu Lela, yang akhirnya mengakui bahwa fitnah yang ia sebarkan telah memicu kehancuran ini. "Aku yang memulai semuanya," katanya dengan suara bergetar. "Aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku, tapi aku akan berusaha menebus kesalahanku." Setelah malam itu, desa memulai babak baru. Mereka bersepakat untuk menjaga keadilan, menyingkirkan fitnah, dan saling mendukung sebagai satu komunitas. Pak Lurah memimpin inisiatif untuk membangun sebuah balai desa baru yang akan menjadi tempat diskusi, bukan penghakiman. Setiap masalah yang terjadi di desa harus diselesaikan secara terbuka dan adil, tanpa ada yang dituduh tanpa bukti. Mak Piah menjadi sosok yang dihormati karena kebijaksanaannya. Ia mengajarkan warga untuk menghormati kehidupan dan menghindari kebencian. "Setiap jiwa punya hak atas kedamaian," katanya. Bu Lela, sebagai penebusan dosanya, mengabdikan diri untuk membantu para janda dan wanita desa, agar tidak ada lagi yang diperlakukan tidak adil seperti Sumiati. Haris, yang menjadi saksi perubahan besar ini, merasa bahwa arwah Sumiati telah menemukan kedamaian. Namun, ia sering datang ke makam Sumiati untuk berdoa. Suatu malam, saat ia duduk di depan makam itu, ia merasakan angin sejuk berhembus lembut. Daun-daun bergoyang pelan, dan di antara desau angin, ia mendengar suara lembut. "Terima kasih, Haris. Kau adalah satu-satunya yang percaya pada kebaikanku. Hidupkan desa ini dengan keadilan, agar aku bisa benar-benar pergi dengan tenang." Haris tersenyum kecil, yakin bahwa Sumiati telah mendapatkan kedamaian yang selama ini ia cari. Beberapa tahun kemudian, Kampung Kembang menjadi desa yang terkenal karena kerukunan dan kedamaiannya. Warga bekerja sama untuk menjaga tradisi dan keadilan.
makam Sumiati menjadi tempat yang sering dikunjungi sebagai pengingat akan pentingnya kebenaran dan keadilan. Batu nisan sederhana itu berdiri kokoh, dikelilingi bunga-bunga yang dirawat dengan penuh kasih oleh warga desa. Arwah Sumiati tidak pernah lagi menampakkan diri. Namun, bagi mereka yang percaya, kebaikan yang kini tumbuh di Kampung Kembang adalah bagian dari warisannya.